mengawal kepentingan nasional dari Pak Revi dulu. Silakan Pak Revi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pemerintahan baru nanti menghadapi tugas yang tidak mudah, mengawal kepentingan nasional di tengah kondisi dunia yang berubah cepat saat ini. Nah, menurut saya sikap mental kita adalah satu, kita tidak perlu panik, kita percayakan pada pemerintah. Kenapa? Kalau kita panik, kita konsumsi turun, kita menurunkan investasi, nanti krisis betulan. Kalau kita yakin akan ada krisis, nanti krisis betulan. Enggak, kita normal saja, kita percayakan. Tentu kita kritisi terus pemerintah. Yang kedua, kita fokus pada produktivitas dan karakter dan identitas bangsa aja gitu. Jadi produktivitas itu kita naikkan dengan cara apa? Alatnya ditambah, skill, knowledge, attitude ditambah, ya, dan mampu berinovasi tadi gitu ya. Dan terakhir kita ketika dunia berubah, konstelasi dunia berubah, kita hadir di panggung internasional tetap confidence. Ini kami, ini Indonesia, kami juga kami punya kekuatan. Silakan, kami terbuka, mindset kami terbuka, tapi kita pastikan kita punya terms dan kita pastikan semua kerjasama yang kita lakukan berdampak bukan pada segelintir orang tapi sampai ke yang paling bawah menikmati manfaatnya. Baik, silakan Prof. Dewi. Meskipun kita banyak tantangan, ya, tetapi saya kira Indonesia itu salah satu karakteristiknya adalah selalu optimis kalau melihat ke depan, dan Indonesia memang banyak kelemahannya, tetapi juga banyak juga kekuatannya. Di negara ASEAN ini, Indonesia diakui sebagai negara utama, jadi sebagai natural leader di dalam ASEAN. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memainkan peran sebagai middle power, negara yang dipercaya oleh banyak negara lain untuk bisa mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, yang kita tetap non-aligned tetapi sangat lincah begitu di dalam memainkan peran, itu sangat diperlukan oleh dunia yang sekarang seolah-olah kembali kepada era perang dingin, ya, menjadi dua blok lagi. Jadi Indonesia harus tetap outward looking ketika kita menghadapi berbagai masalah di dalam negeri, sementara di luar negeri semakin tidak menentu itu. Justru kita ditantang jangan sibuk di dalam negeri sendiri. Karena kepentingan nasional Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan regional dan global. Jadi kita harus ikut kembali melaksanakan amanah dari konstitusi kita, ya, ikut memainkan peran yang aktif di dalam memelihara perdamaian dunia, bukan sebagai penonton, tetapi juga memainkan peran aktif, tapi dengan terukur, ya. Kita jangan menelan lebih besar dari kemampuan kita, ya. Nah, kita juga jangan melakukan sesuatu yang mungkin cost-nya terlalu tinggi, tetapi kita juga jangan terlalu modest. Dan saya berharap dengan pemerintahan yang akan datang ini, Bapak Prabowo ini memiliki pengalaman yang panjang dan cukup memiliki kemampuan untuk berperan di pentas global. Banyak orang berharap bahwa Indonesia akan semakin robust foreign policy-nya, kebijakan luar negeri yang tidak transaksional, tetapi juga di samping hanya mengharapkan apa untuk Indonesia, tapi apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia untuk kawasan dan dunia. Pak Sukidi? Saya bermimpi bahwa Republik ini dipimpin dengan spirit kenegarawanan. Yang selalu berpikir bahwa kepentingan negara dan nasional itu selalu menjadi prioritas pertama dan utama. Tidak berpikir tentang kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran untuk menjiwai spirit kenegarawanan itu sendiri harus selalu diutamakan agar apa? Agar kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak itu selalu menjadi prioritas penting dalam kebijakan nasional. Jangan sampai bahwa Republik ini ditelikung untuk melayani kepentingan yang sangat pendek, yang berorientasi pada kepentingan golongan, sehingga kita lupa tentang spirit Republik yang memang diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Baik, terima kasih Pak Sukidi, Prof. Dewi, dan juga Pak Revi atas insight-nya luar biasa malam hari ini terkait dengan topik kita mengawal kepentingan nasional. Dan pemirsa, melalui artikel berjudul Benturan Peradaban, Profesor Politik Universitas Harvard, Samuel Huntington, memprediksi konflik antar negara dengan latar belakang peradaban yang berbeda untuk menguasai institusi internasional, ekonomi global, dan kekuatan militer. Namun ilmuwan politik asal Perancis, Dominique Moïse, ini menyatakan bahwa dunia butuh kesetaraan, kehormatan, kepercayaan, harapan, serta perdamaian. Pada 2023, Gubernur Lemhanas mengungkapkan ada 6 wilayah dunia
dengan potensi hegemonik konflik hotspot. Sebagian besar terletak di Asia sehingga akan sangat mempengaruhi kehidupan serta masa depan negara kita. Perang seakan tak pernah berkesudahan. Ada perang dagang, perang teknologi, hingga perang proksi. Indonesia butuh pemimpin yang memperjuangkan kepentingan nasional.